A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu du'ai, bab doa. Qala berfirman siapa Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah. Wa qala dan berfirman Rabbukum Tuhan kalian. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni berdoalah kalian padaku. Astajib maka akan mengabulkan aku lakum kepada kalian. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yastakbiruna yang sombong mereka an ibadati dari ibadah kepadaku. Maksudnya ya berdoa itu. Saya dkhuluna akan masuk mereka Jahannama pada neraka Jahannam dakhirina dengan hina mereka. Di dalam firman Allah di surah Al-Ghafir, Ghafir itu mukmin ya. Allah berfirman, berdoalah kalian akan saya kabulkan. Jadi kita harus yakin, kalau berdoa itu harus yakin pasti dikabul oleh Allah. Lah kalau ragu-ragu ya nggak dikabul. Nah, kayaknya nggak dikabulin kayaknya. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah dan syaratnya kamu harus yakin doa kamu itu diijabah oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah padaku, maksudnya ibadah di sini berdoa. Jadi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dikategorikan orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dengan hina semua. Ya, makanya berdoa itu juga wajib. Kalau hafal doa-doa yang dari Quran, dari hadis boleh. Tapi misalnya ndak hafal ya dengan bahasa sendiri ya boleh saja ya, lebih bagus namanya doa itu ya harus mengerti apa yang kita ucapin, apa yang kita omongin. Jangan sampai kita berdoa tapi nggak tahu artinya. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Hatim bin Ismail an Abil Malih an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa lam yas'al yang tidak minta siapa orang Allah kepada Allah, tidak minta, tidak doa, yaghdab maka murka siapa Allah alaihi atas orang. Nabi bersabda barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maksudnya ya doa itu, orang doa kan minta. Ini orang yang tidak mau berdoa, tidak mau minta pada Allah, maka Allah murka kepada orang itu. Allah kalau nggak dimintai malah murka. Ya, manusia kalau dimintain terus justru murka kan begitu. Ini berarti ya kita harus banyak berdoa pada Allah. Jangan merasa kita sudah cukup apanya, orang banyak kekurangan. Apalagi ya ibadah, kita berdoa minta supaya dimudahkan di dalam ibadah pada Allah, bisa lancar ibadahnya. Jadi kalau tidak minta atau tidak berdoa, Allah akan murka. Hadatsana Abbas bin Abdul Azim Al-Ambariyu wa ghairu wahidin qalu. Hadatsana Abu Dawud At-Tayalisiyu hadatsana Imran Al-Qattan an Qatadah an Sa'id bin Abil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, laisa tidak ada syai'un sesuatu akrama yang lebih mulia alallahi atas Allah Ta'ala yang maha luhur siapa Allah minat doa daripada doa. Nabi bersabda tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa.
Jadi amalan-amalan yang lain itu ya biasa, tapi kalau doa itu bagi Allah, doa itu adalah amalan yang sangat mulia. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah daripada doa. Jadi doa itu luar biasa. Bagi Allah doa itu amalan yang paling mulia. Karena Allah senang, Allah dimintai itu Allah senang. Berarti hamba itu betul-betul membutuhkan Allah. Tapi kalau dia cuek, nggak pernah minta, kesel Allah itu. Allah murka. Rawahu at-Tirmidzi abwabud du'a. Hadatsana Aliun ibnu Hujrin akhbarana al-Walid bin Muslim an ibni Lahiyah an Ubaidillah ibni Abi Ja'farin an Aban bin Subhin an Anas bin Malikin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi ad-du'a'u adapun doa yaitu mukhu otaknya al-ibadati ibadah. Nah, di sini Nabi malah menyebutkan doa ini adalah merupakan otaknya ibadah. Jadi betul-betul doa ini merupakan sesuatu yang sangat fatal. Manusia hidup misalnya nggak punya otak bagaimana? Orang konslet sedikit saja sudah kacau. Nah, berarti ibadah tanpa doa itu ya ibarat orang tanpa otak. Ya, makanya sekali lagi kita sebagai orang iman harus sering berdoa, senang berdoa. Habis sholat 5 waktu sempatkan untuk berdoa. Setelah wirid, setelah zikir berdoa. Kemudian malam bangun sepertiga malam berdoa terus ya. Tadi di awal sudah diterangkan bahwa Allah pasti mengabulkan doa kalian. Ya kalau belum tampak ya terus berdoa. Kita tidak boleh putus asa. Wah kayaknya udah dari sekian tahun mana belum kelihatan, belum ada tanda-tanda doa dikabulin. Doa kita pertama, kita berdoa itu ibadah, sudah mendapatkan pahala. Yang kedua, doa pasti dikabulkan oleh Allah. Lah, Allah cara mengabulkannya itu pertama ya dikabulkan, diberikan di dunia. Tapi bukan berarti simsalabim ya. Sekarang doa, besok pagi langsung, enggak begitu. Ya, ada waktunya, ada prosesnya. Jadi dikabulkan, maksudnya dikabulkan kontan di dunia ini. Nah, yang ketiganya diganti oleh Allah. Doa kita tetap dikabulkan, tapi nggak dikasih di dunia sekarang, tapi dikasih nanti di akhirat. Nah itu. Maka tetap harus optimis, harus yakin doa-doa kita ini pasti dikabulkan oleh Allah. Babun adapun ini bab. Hadatsana Abu Musa al-Ansoriyu, hadatsana Mu'ad bin Mu'ad an Ubay bin Ka'ab an hadatsani Syahr Ibnu Hausyabin kola. Kutu berkata saya li Ummi Salamah kepada Ummi Salamah. Ya Ummal Mukmin, wahai ibunya orang iman. Nah, karena Ummi Salamah ini adalah garwanipun panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibaratnya ya Ummul Mukmin. Jadi semua ibu Nabi itu disebut sebagai Ummul Mukmin. Makanya ketika mereka menjadi janda setelah ditinggal wafat oleh Nabi, karena statusnya mereka Ummul Mukmin, ibunya orang iman, maka tidak boleh dinikahi oleh orang iman. Janda-janda Nabi itu nggak nikah lagi. Setelah Nabi wafat itu nggak ada yang menikah lagi. Karena memang nggak boleh. Termasuk Ibu Aisyah masih sangat-sangat muda ditinggal wafat oleh Nabi. Ya sudah nggak menikah. Karena statusnya sebagai Ummil Mukmin, ada Ummal Mukmin. Makana apakah yang ada? Aktsaru lebih banyaknya doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu Ummi Salamah ditanya oleh Syahr, doa apa sih yang paling banyak
yang paling sering Nabi baca? Idza kana, ketika ada Nabi, indaki, di sisimu. Karena Nabi hari-hari nggak selalu di satu tempat. Istrinya ada 9 ya. Maka nanyanya, ketika Nabi ada di tempat kamu, apa kira-kira doa Nabi yang paling sering dibaca? Qalat, berkata Ummi Salamah, karena ada apa aksaru, lebih banyaknya, doa-doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqalliba, wahai zat yang membolak-balikkan, al-qulubi, pada beberapa hati, sabit, tetapkanlah, qalbi, hati saya, ala dinika, atas agama engkau. Dijawab oleh Ibu Ummi Salamah bahwa Nabi ketika di tempat saya yang sering dibaca doanya itu doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Artinya, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam atau pada agamamu. Jangan sampai lepas dari agama Allah. Qalat, berkata siapa Ibu Ummi Salamah, kultu, berkata saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma, apa aksaru, lebih banyaknya, doamu, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Pada saat itu Ibu Ummi Salamah bertanya kepada Nabi, emangnya kenapa kok panjenengan itu, saya perhatiin sering banget baca doa ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, atau ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Kenapa Nabi? Qala, bersabda Nabi, ya Umma Salamah, wahai Umma Salamah, innahu, sesungguhnya, laisa, tidak ada, siapa, adamiyun, anak Adam, ila, kecuali, qalbuhu, hatinya anak Adam, baina, diantara, usbu'aini, kedua jari, min asabi'illah, dari jari-jarinya Allah. Kemudian Nabi menjelaskan alasannya. Hai Umma Salamah, adanya saya berdoa seperti itu, minta agar Allah menetapkan hati di dalam agamanya, karena semua hati anak Adam itu ada di antara kedua jarinya Allah, dijepit di antara kedua jari Allah, jari telunjuk sama jari tengah itu ya. Paman, barang siapa sya'a, menghendaki Allah, aqama, maka menetapkan siapa Allah. Waman, dan barang siapa sya'a, menghendaki siapa Allah, azago, maka menyimpangkan siapa Allah. Maka kalau Allah menghendaki hati seseorang itu ditetapkan dalam agamanya, ya tetap. Tapi kalau Allah menghendaki hati itu disimpangkan dari agamanya, ya akan nyimpang dia. Fatala, maka membaca siapa Mu'ad, membaca ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh, janganlah memalingkan engkau, qulubana, pada hati kami, ba'da idh hadaitana, ba'da, setelah atau sesudah, idh hadaitana, ketika memberikan petunjuk engkau kepada kami. Ya Allah, setelah engkau berikan kami petunjuk, janganlah engkau cabut kembali, jangan kau simpangkan kembali hatiku ini ya Allah. Ini termasuk doa supaya ditetapkan dalam keimanan. Kalau tadi Nabi doanya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, nah ini ditambah ini Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ini termasuk tali keimanan ya. Jadi kemarin dari awal ada mempersungguh, kemudian bersyukur, ada mengagungkan, sekarang berdoa. Jadi berdoa ini adalah termasuk rangkaian daripada 4 tali keimanan.